saya akan membahas tentang public relation atau humas yang lebih kenal di masyarakat, hubungan masyarakat. Nah, pertama saya akan menceritakan tentang definisi dari humas tersebut. Pengertian humas yaitu adalah public relation adalah komunikasi yang membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik dari suatu organisasi ke masyarakat atau dari lembaga ke publiknya, yang lebih khususnya itu sebagai manajemen hubungan dari suatu lembaga ke publiknya. Nah, PR sendiri memiliki sejarah dan perkembangan yang cukup pesat di dunia dan di Indonesia. Public relation berkembang dikarenakan perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Public relation di dunia ditemukan pada awal sekali itu di Amerika, yaitu pada tahun 1805, dan sedangkan di Indonesia yaitu pada tahun 1945 yang dikemukakan oleh Bung Karno, dilakukan oleh Bung Karno atau Soekarno pada saat mendiskusikan tentang pemilu atau pemilihan presiden. Nah, PR sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama yaitu menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, yang kedua menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik, yang ketiga melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi, yang keempat membina hubungan secara harmonis antara organisasi dengan pihak baik internal maupun eksternal. Nah, PR sendiri juga mempunyai beberapa peranan penting, yaitu yang pertama sebagai interpreter atau in the middle, yaitu PR berperan sebagai sumbu antara manajemen dengan publik, internal maupun eksternal. Yang kedua adalah lubrikan atau pelumas atau pelicin untuk terciptanya hubungan internal yang harmonis dan efisien. Yang ketiga adalah monitoring, yaitu dan evaluasi. Peran ini untuk mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin saja berdampak negatif. Yang keempat adalah komunikasi, dilakukan baik pada publik eksternal maupun internal untuk terciptanya saling pengertian. Public relation sendiri mempunyai perbedaan dengan advertising dan marketing dan sales. Nah, perbedaan PR dengan advertising atau periklanan itu adalah PR itu lebih menyangkut kepada kegiatan-kegiatan yang jauh lebih luas daripada kegiatan-kegiatan periklanan. Ini karena PR itu lebih menyangkut kepada seluruh komunikasi yang berlangsung pada suatu organisasi, sedangkan periklanan anggaran biayanya seringkali lebih besar daripada alokasi dana untuk kegiatan PR, hanya terbatas pada bidang atau fungsi pemasarannya saja, yaitu seperti spanduk atau promosi kepada calon pembeli. Kemudian perbedaan PR dengan pemasaran yaitu adalah kalau pemasaran adalah suatu proses manajemen yang bertanggung jawab mengenali, mengantisipasi, dan memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli demi meraih laba. Sedangkan PR sendiri itu mempunyai kemampuannya dalam menunjang pendidikan pasar atau market education, yakni menjadikan khalayak mengetahui keberadaan serta kegunaan dari produk-produk tersebut dan keberhasilan upaya-upaya periklanan yang dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan perbedaan PR dengan sales yaitu atau promosi penjualan adalah sales itu adalah aneka skema dan langkah-langkah jangka pendek, biasanya dilakukan tepat di tengah-tengah penjualan atau dalam menanggapi turutan pasar secara langsung. Sedangkan PR itu bukan seperti itu, tetapi istilah PR terkadang dikacaukan dengan istilah promosi penjualan, dikarenakan promosi penjualan juga mampu membawa dampak positif, tetapi PR dan sales itu sebenarnya berbeda. Nah, untuk menjadi seorang PR tentu kita harus mempunyai kualifikasi dalam PR tersebut. Yang pertama itu adalah seperti saya kualifikasi PR dalam diri saya sendiri itu seperti untuk mampu menghadapi semua orang, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki integritas
profesional, dan pandai mengorganisir segala sesuatunya. Terima kasih. Demikianlah dari saya tentang sedikit cerita tentang public relation.